Kewarganegaraan digital adalah topik yang penting yang harus kita pahami. Ini mencakup etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Kita harus berhati-hati dengan keamanan cyber, menjaga etikat dalam komunikasi, dan menghormati hak orang lain. Kewarganegaraan digital terdiri dari 9 komponen yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu lingkungan belajar, sekolah, dan kehidupan di luar sekolah. Mari kita bahas satu persatu. Di lingkungan belajar, ada beberapa komponen yang penting yang harus kita pahami. Pertama, akses digital, yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi. Kedua, komunikasi digital, yang mencakup cara kita berkomunikasi dengan guru, teman sekelas secara online. Dan yang ketiga, literasi digital, yang membantu kita memahami bagaimana mencari informasi dan menggunakannya dengan bijak. Contoh yang sering kita jumpai adalah kegiatan belajar dan mengajar secara virtual menggunakan Zoom atau Google Meet. Dalam konteks lingkungan sekolah dan tingkah laku, berikut adalah beberapa contoh bagaimana kewarganegaraan digital diterapkan. 1. Menghormati hak digital orang lain dengan tidak melanggar privasi orang lain, seperti mempublikasikan foto tanpa izin. Kedua, menjaga etika digital ketika mengirimkan pesan kepada guru, harus menggunakan bahasa yang sopan. 3. Mengutamakan keamanan digital, seperti tidak memberikan informasi sensitif, seperti username dan kata sandi, atau nomor OTP, nomor kartu kredit, dan hal lainnya yang sensitif. Di luar sekolah, kita perlu memahami hukum digital yang mengatur tindakan yang dapat merugikan orang lain secara online. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana siswa dapat menerapkan kewarganegaraan digital dalam sekolah dan di luar sekolah. 1. Memahami hukum digital dengan secara tidak mengunduh musik atau film secara ilegal, meretas akun orang lain, melakukan plagiarisme, atau menyebarkan berita hoaks. Kedua, melakukan transaksi digital dengan aman dengan hanya bertransaksi di platform yang terpercaya dan selalu waspada terhadap upaya penipuan. Yang ketiga, menjaga kesehatan digital dengan menghindari konten yang merusak atau mengganggu dan membatasi penggunaan teknologi yang berlebihan karena berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Teman-teman, saat ini banyak dari kita yang menggunakan sosial media, aplikasi, pesan, dan platform online lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Tapi sebelum kita memposting sesuatu, ada baiknya kita berpikir sejenak. Ada konsep yang bisa membantu kita untuk memastikan kita berperilaku dengan baik. Namanya think. Mari kita lihat apa itu think dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Yang pertama, true, benarkah? Sebelum kita berbagi atau memposting sesuatu, pastikan itu benar. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks atau berita palsu. Misalnya, kalau kamu ingin berbagi berita, pastikan sumbernya terpercaya. Yang kedua, ada hurtful, menyakitkankah? Coba pikirkan, apa yang kamu katakan atau posting bisa menyakiti perasaan orang lain? Kalau iya, mungkin sebaiknya tidak usah diposting. Misalnya, komentar kamu yang kasar dan bisa mengejek teman kamu. Selanjutnya ada illegal. Illegal kah? Ini penting nih. Pastikan apa yang kamu lakukan di dunia digital tidak melanggar hukum. Misalnya, mengunduh musik atau film secara ilegal, memposting konten tanpa izin, bisa berurusan dengan hukum. Selanjutnya ada necessary. Pentingkah? Tanyakan pada diri sendiri apakah ini penting untuk dibagikan. Kalau cuma hal-hal yang gak relevan atau berlebihan, mungkin lebih baik tidak usah diposting. Misalnya, gak semua orang perlu tahu kamu makan apa setiap jam. Dan yang terakhir ada kind, santunkah? Terakhir, pastikan apa yang kamu katakan itu sopan dan ramah. Jangan sampai kata-katamu bikin orang lain tersinggung atau merasa gak nyaman. Misalnya, gunakan bahasa yang baik saat berkomunikasi, bahkan sedang saat marah. Itulah beberapa hal penting tentang kewarganegaraan digital yang perlu kita pahami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Ingatlah untuk selalu berkomunikasi dengan bijak, menjaga privasi, dan menghormati hak digital orang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.